Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Mardia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan, Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini, dengan MPM 220610421030, dengan mata kuliah Psikologi Perkembangan untuk Anak Usia Dini, Unit 01. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan sebuah materi singkat yang satu materi yang telah saya kuasai, yaitu tentang perkembangan moral anak usia 6-12 tahun. Di sini, seperti yang teman-teman ketahui semua, apa definisi dari moral tersebut? Moral dapat diartikan dalam sebuah perasaan, tingkah laku, kejujuran, dan adat attitude. Misalnya seorang anak yang berusia 6-12 tahun belum terlalu mengenal moral dengan jelas. Namun kita sebagai orang tua kelak nanti lebih mengajarkan tentang moral atau tingkah laku yang baik untuk anak usia dini tersebut sesuai sama umur usianya. Yang kedua, ada tentang hakikat perkembangan moral anak. Di sini perkembangan moral adalah kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang benar dan yang salah, antara yang tidak baik dan buruk. Hakikat perkembangan moral, misalnya seorang anak di rentan usia 6-12 tahun belum bisa membedakan antara baik dan buruknya suatu pekerjaan. Namun kita nanti sebagai seorang calon pendidik atau orang tua lebih mengarahkan, misalnya, nak, ini tidak baik, mencuri ini dilarang oleh Allah karena perbuatan mencuri adalah perbuatan yang terkeji. Terus, dan yang ketiga ada yang namanya perkembangan moral anak usia 6-12 tahun menurut Kohlberg. Di sini ada terbagi 3 tingkat. Tingkat pertama namanya penalaran prakonvensional, tingkat kedua namanya penalaran konvensional, tingkat ketiga penalaran pasca konvensional. Tingkat 1 disebut dengan tingkat prakonvensional, itu sebelum penalaran konvensional. Kalau tingkat 2 penalaran konvensional, maksudnya tingkat penalaran itu sudah memasuki tingkat medium. Tingkat medium, terus atau tingkat medium. Tingkat medium, terus atau tingkat klimaksnya. Dan yang tingkat ketiga itu ada yang namanya penalaran pasca konvensional. Penalaran pasca konvensional itu disebut juga dengan penalaran sesudah konvensional, seperti hak-hak masyarakat versus hak-hak individu, prinsip etis dan universal. Yang selanjutnya ada perkembangan moral menurut Piaget di rentan usia 6-12 tahun anak. Menurut Piaget itu terbagi atas 2 macam, yaitu tahap moralitas heteronomos dan tahap moralitas otonom. Yang keempat ada yang namanya usaha orang tua dalam pengembangan tingkah laku moral anak. Yang pertama melalui pengajaran langsung. Contohnya melalui penalaran langsung, seperti seorang guru menjelaskan kepada anak tentang pembelajaran ini, pembelajaran yang diikuti oleh anak usia dini. Karena anak usia dini kan cenderung tidak suka pelajaran yang terlalu membosankan, karena menurut anak usia dini usia 6-12 tahun itu belajarnya sambil bermain, melakukan pengajaran langsung. Guru menjelaskan secara langsung di dalam kelas. Yang kedua melalui identifikasi. Melalui identifikasi itu seperti dilihat secara langsung, seperti apa watak seorang anak, seperti apa moralnya, seperti apa tingkah lakunya, baik itu di luar sekolah maupun di dalam sekolah. Langsung diidentifikasi oleh seorang pendidik atau orang tuanya tersebut. Yang ketiga ada melalui proses coba salah atau try and error. Mengapa di sini dikatakan teman-teman semua pada bingung
sampai 12 tahun belum secara jelas mengenal huruf-huruf abjad dari A sampai Z. Kalau misalnya seorang pengajar atau pendidiknya ketika anak tersebut dititipkan di sebuah sekolah, misalnya seorang guru mengajarkan anaknya itu tentang membaca, misalnya ini huruf abjad A sampai Z, atau misalnya ini titik dan koma, kan anak belum sepenuhnya tahu tentang huruf-huruf abjad, titik, koma, tanda seru, tanda tanya itu belum seberapa tahu. Cuman sebagian anak yang menurut perkembangan kognitifnya cerdas, mungkin sebagian 1-2 anak bisa mengenal huruf abjad secara cepat. Yang keempat, menciptakan lingkungan keluarga yang nyaman. Nah, sini seperti teman-teman ketahui semua, menciptakan lingkungan keluarga yang nyaman itu kita sudah pasti ya, karena pondasi dalam suatu keluarga itu kan ayah dan ibu, dan menjadi kepala bagian rumah tangga itu kan seorang ayah. Jika misalnya seorang ayah mendapatkan selisih perbedaan, selisih pendapat, jangan melakukan itu di depan anak, karena anak usia segitu dia cenderung untuk mengikuti perilaku ayah dan ibu. Jadi kita harus wajib untuk berperilaku baik depan anak. Yang kelima, ada stimulasi yang tepat waktu. Stimulasi itu pergerakan anak lambat apa cepat sesuai sama perkembangannya. Dan yang terakhir ada guru dan perkembangan moral anak, teman sebaya dan perkembangan moral anak. Dia ada terbagi dua macam, seperti guru sebagai sumber keteladanan dan kemampuan dalam menumbuhkan motivasi. Yang terakhir, teman sebaya akan menciptakan pergaulan yang memiliki nilai baik dan buruk. Sekian dari saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.